sama dengan pemilih pertama, 10 menit. Terima kasih Bapak Ketua, Sekretaris, Promotor, Promovitus dan hadirin sekalian. Pertama, saya ucapkan selamat atas langkah terakhir ini ya, mempertahankan penelitian ilmiah saudara mengenai kebijakan internal. Mudah-mudahan nanti bisa tahan dengan baik. Satu hal, tadi saya ketemu Prof. Trisno di sini, ternyata beliau itu mantan taekwondo. Pantesan jadi suaranya teriak-teriak. Padahal sudah kami sering mengingatkan untuk bersikap lemah lembut dan lemah gemulai. Saudara Promovendus, satu pertanyaan sederhana saja. Saudara bicara banyak hal tentang mutu, tentang kebijakan internal, tapi di dalam disertasi ini kok saya belum menemukan secara utuh gambaran mutu yang saudara maksud itu seperti apa? Ya, silakan. Terima kasih. Mutu yang kami sampaikan. Mutu yang kami maksudkan di sini adalah mutu dalam perspektif manajemen sekolah efektif. Jadi yang disebut mutu itu adalah mutu pada aspek dari mulai input, proses hingga output. Gitu. Nah, di sini mutu menggunakan standar. Ada standarnya. Gitu. Terima kasih. Nanti dielaborasi lebih jauh ya, hingga bisa jelas. Berikutnya, di penelitian saudara tentang kebijakan internal MIS membawa pada kesimpulan bahwa perkembangan mutu madrasah antara lain ditentukan oleh peran elit madrasah seperti kepala sekolah, komite madrasah, dan ketua yayasan. Namun pada sisi yang lain, saudara juga berpendapat bahwa kebijakan yang ada lebih diformulasikan secara personal dengan menempatkan kepala madrasah sebagai aktor tunggal dalam formulasi kebijakan. Nah, kesimpulan ini kok kelihatannya ada kontradiktif. Satu sisi kepala sekolah sebagai aktor tunggal, tapi satu sisi ada elit-elit yang lain yang juga berperan dalam pengembangan. Mohon konfirmasi. Sebagian madrasah ibtidaiyah itu kepala madrasah menjadi aktor tunggal. Seperti contoh kasus di MI Sultan Agung. Perubahan-perubahan mendasar yang terjadi di MI Sultan Agung banyak diperankan atau banyak ditentukan pada waktu itu oleh seorang Bapak Saifuddin. Nah, banyak upaya yang dia lakukan agar kebijakannya itu lolos tanda petik atau kebijakan ini bisa diaplikasikan. Maka dia melakukan pendekatan-pendekatan secara personal dengan ketua yayasan dan sebagainya. Namun beberapa ada madrasah itu ketika kepala madrasah itu ingin melakukan sebuah terobosan, di sini juga hadir kepala madrasahnya. Ketika ingin melakukan sebuah terobosan, itu kemudian tanda petik itu dibatasi oleh pengurus yayasan. Nggak usah gitu, nggak usah neko-neko, ini di kampung. Itu kan di kota, kalau narik biaya tinggi. Ada madrasah yang demikian. Namun kecenderungannya untuk madrasah-madrasah yang rintisan unggul, itu kecenderungannya kepala madrasah ketika memiliki sebuah kebijakan, maka dia akan berupaya keras untuk bagaimana kebijakan itu bisa diterapkan, bisa diamini oleh yayasan. Dengan pendekatan-pendekatan personal tadi. Maka di sini kami sebutkan pendekatan personal yang lebih penting. Baik, dikaitkan dengan kondisi sosiologis masyarakat Indonesia yang paternalistik ini. Apakah temuan saudara itu kemudian memperkuat bahwa sebuah organisasi akan lebih maju jika dipimpin oleh orang yang memiliki leadership, atau rule of game-nya, sistem aturannya yang dibuat secara mapan, mana yang menurut saudara bisa masih berlaku di Indonesia? Dalam konteks penelitian ini, kepala madrasah yang mampu membuat rule of game itu cenderung lebih
kita lihat lebih kuat daripada paternalistik tadi. Maksud saya begini, mana yang lebih dominan, apakah sistem yang stabil atau leadership yang bisa menggerakkan sebuah organisasi? Baik, kalau dalam konteks penelitian ini, saya menemukan bahwa madrasah-madrasah rintisan unggul itu leadership itu begitu kuat. Kemudian dari leadership itu kemudian dia menyiapkan tatanannya. Jadi tatanan itu disiapkan oleh leadership, oleh seorang kepala madrasah yang memiliki leadership yang kuat. Adapun di madrasah-madrasah terutama yang krisis mutu dan apalagi yang rentan krisis, di sini berbeda. Di sini leadershipnya juga lemah, apalagi yang masuk krisis mutu. Lemah, kemudian tatanannya tidak bisa dibangun. Berarti kepemimpinan yang baik melahirkan sistem yang baik, atau sistem yang baik kemudian menghasilkan leadership yang baik. Dalam konteks penelitian ini, kepemimpinan dulu, leadership dulu, baru kemudian tatanan. Baik, terakhir tidak lama lagi. Saudara meneliti di beberapa madrasah ibtidaiyah swasta yang sampelnya kalau saya lihat diambil dari dua organisasi besar umat Islam. Namanya madrasah ibtidaiyah juga nama Islami, berasal dari komunitas organisasi besar yang juga Islami. Lalu apakah saudara menemukan ada faktor yang sifatnya religius, faktor spiritual yang membuat MI ini kemudian maju atau mundur? Kalau selama ini kan saya lihat variabel-variabelnya variabel sekuler semua. Apakah mungkin istighosah itu kemudian dapat memberkahi majunya sekolah dan yang lain-lain? Tidakkah Anda terpikir untuk meneliti itu? Artinya barangkali ada data-data yang belum masuk. Seberapa kuat culture spiritual dari dua organisasi besar itu kemudian ikut mengantarkan maju mundurnya sebuah sekolah? Terima kasih. Ketika kita bicara tentang culture spiritual, maka kenapa madrasah-madrasah ini masih mampu bertahan sampai sekarang? Tidak terlepas bahwa karena mereka memiliki nilai dan keyakinan yang diperjuangkan bersama, yaitu untuk mendirikan yang namanya lembaga pendidikan Islam yang disebut madrasah ibtidaiyah. Karena nomenklatur keislaman dan beragam kegiatan keislamannya ini, sehingga madrasah ini masih disukai, bahkan sekarang terus diminati oleh masyarakat. Dengan tanda petik bahwa ini menjadi salah satu pendorong sehingga madrasah ini tanda petik masih diminati, bahkan peminatnya itu semakin meningkat. Jadi ada semangat dakwah ya? Ada, yang jelas. Membuat masih tetap. Halus. Terima kasih. Kita tanya biar menghemat suara.